Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nurfadiah dari kelas A Akuntansi 2020. Sekarang saya akan mempresentasikan materi oligopoli. Pengertian oligopoli. Oligopoli merupakan pasar dengan sejumlah kecil perusahaan yang bersaing. Pasar oligopoli bisa terbentuk karena dua faktor penting, yaitu efisiensi skala yang besar dan kompleksitas manajemen. Contoh dari pasar oligopoli antara lain industri motor, industri air mineral, industri rokok, dan lain sebagainya. Interaksi kekuatan pasar dalam oligopoli. Kekuatan pasar adalah kemampuan perusahaan untuk mempengaruhi harga pasar. Dalam oligopoli, ada beberapa perusahaan saja di dalam pasar. Mereka mengatur pasar baik secara terkoordinir maupun tidak terkoordinir. Perusahaan akan berkoordinasi bagaimana menetapkan harga, output, dan kuota. Model oligopoli. Di sini saya akan membahas 4 model oligopoli. Yang pertama, model kolusi. Ketika perusahaan berkolusi, baik eksplisit atau secara diam-diam, mereka bergabung memaksimalkan laba dengan menetapkan harga yang disepakati atau dengan menetapkan batasan output dan membagi laba. Hasilnya sama dengan jika ada satu perusahaan yang memonopoli industri, perusahaan akan berproduksi hingga titik di mana MR sama dengan MC dan harga akan ditetapkan di atas biaya marginal. Yang kedua, model Carnot. Model Carnot didasarkan pada 3 asumsi, yaitu pertama, bahwa hanya ada 2 perusahaan dalam suatu industri, atau biasa disebut duopoli. Yang kedua, bahwa masing-masing perusahaan sudah ditentukan outputnya. Yang ketiga, bahwa kedua perusahaan memaksimalkan laba. Model ini menyatakan bahwa serangkaian keputusan penyesuaian output dalam duopoli mengarahkan tingkat output akhir antara yang akan dicapai pada persaingan sempurna dan yang akan ditetapkan dalam monopoli. Yang ketiga, model kurva permintaan yang bengkok. Sebuah perusahaan menghadapi kurva permintaan yang membengkok jika kompetitor mengikuti pemotongan harga tapi tidak merespon peningkatan harga. Kurva permintaan yang membengkok memprediksi bahwa harga industri oligopoli cenderung lebih stabil daripada biasanya. Adapun kurva dari permintaan yang bengkok yaitu seperti di bawah ini. Dan yang terakhir yaitu model kepemimpinan harga. Model ini menyebabkan hasil yang mirip tapi tidak identik dengan model kolusi. Dalam model ini, perusahaan yang dominan dalam industri menetapkan harga dan memungkinkan perusahaan kompetitor untuk menawarkan semua yang diinginkannya pada harga itu. Suatu oligopoli dengan pemimpin harga dominan akan memproduksi suatu tingkat output antara yang akan dicapai pada persaingan dengan yang dipilih oleh monopolis pada industri yang sama. Perusahaan ini juga menetapkan harga antara harga monopoli dan harga kompetitif. Keputusan output dan memaksimalkan laba dalam pasar oligopoli. Keputusan output. Dalam pasar oligopoli, penentuan harga dan output mempertimbangkan aksi dan reaksi atau behavior kompetitor sehingga memerlukan strategic action. Memaksimalkan laba. Laba berkaitan dengan 4 faktor, yaitu demand atau kebutuhan, potensial profit, market atau pasar, dan revenue atau pendapatan. Keempat faktor ini menunjang opportunities atau kesempatan. Maksimalisasi laba berarti menekankan pada pemanfaatan barang modal secara efisien. Maksimalisasi yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, laba jangka pendek atau laba jangka panjang, dan yang kedua, jumlah laba atau tingkat harga. Adapun kurva dari memaksimalkan laba yaitu seperti di bawah ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.